tahun. Kita nyerang sepisan kok disalahkan. Bangsa Israel sudah menjajah bangsa Palestina mulai tahun 45. Tapi baru nyerang sekali disalahkan oleh dunia internasional. Enggak Pak, mereka itu ingin merasakan hidup di negara mereka sendiri. Mereka ingin menikmati negara mereka sendiri. Mereka ingin bangsa mereka itu terbebas dari penjajahan. Apakah mereka salah? Tidak Pak. Itulah bangsa Palestina. Bangsa Palestina itu bangsa yang menjaga masjid kita, Masjidil Aqsa 24 jam dalam seharinya. Loh nggih, Pak. Saya pada saat kemarin peperangan sangat luar biasa. Sampai setiap harinya meninggal. Bahkan yang meninggal sekarang sudah 37 orang mati syahid. Bahkan sudah 220 hari ada orang yang menjanda, ada orang yang sudah tidak memiliki tangan, ada orang yang sudah tidak memiliki kaki, bahkan anak-anak kecil penuh dengan ketakutan. Nun sewu Bu, di sana itu ada makam besar digali oleh bulldozer karena di makam situ sudah tidak mampu. Tetapi setelah digali anak-anak kecil turun ke dalamnya, main di situ. Loh kalian ngapain main di sini? Iya, ini adalah makam kami. Inilah makam. Nanti kalau kita mati akan dimakamkan di sini. Tapi sebelum kami dimakam di sini, kita akan main bersama di sini. Kemudian ditanya oleh wartawan. Loh di tangan kamu itu kok ada tulisannya? Tulisannya apa? Abdullah, ada Husain, ada Hasan. Ini adalah nama-nama mereka. Kenapa nama kamu tulis di sini? Iya, sebab kalau kami tidur, seandainya tiba-tiba ada bom datang kemari, kita tidak tahu apa-apa. Seandainya umiku menemukan jasadku ini sudah pecah belah, terpisah antara tangan saya dengan jasad saya. Seandainya pas gitu nemu tanganku sono tulisannya Abdullah, maka umi saya nggak perlu nyari saya karena saya sudah mati syahid. Loh, arek cilik-cilik itu di sana tegal sekali di sana. Bahkan ibu-ibu di sini kalau tidur di rumahnya lepas kerudung. Di sana enggak Pak, ibu-ibu di sana pakai kerudung lengkap. Tujuannya apa? Tatkala kita tidur ternyata ada bom, tiba-tiba ada bom, apa yang terjadi? Saya siap membawa keluarga saya lari. Wis ora mikir Pak. Bagaimana kalau kita makan di sini bebas, di sana sulit. Bahkan nun sewu, di sini peta Palestinanya Mas Gustaf dilihatkan. Saya pernah datang ke 2012. Ini ada petanya. Niki jenengan full screen. Itu peta dulunya itu semuanya milik Palestina tahun 45. Lah sekarang itu tahun 2012. Ini sekarang lebih mengecil, yang hijau itu sisa dari Palestina. Nun sewu. Di sini itu Gaza, sing niki nggih, ini Gaza. Yang itu ada tepi barat itu adalah Masjidil Aqsa. Gaza itu ada sebuah tempat di mana tempat itu diblokade, Bu. Di tembok 12 meter, mubeng keliling. Semua orang yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa ngasih donasi ke dalam. Sulit sekali warga Gaza itu untuk hidup di sana. Apa yang terjadi? Niki nun sewu, tahun 2012 ingin cerita sedikit, saya itu bisa datang ke Palestina sana, ke Gazanya. Pada saat itu tahun 2012 saya masuk, alhamdulillah. Saya itu menyaksikan diri sendiri. Di Mesir itu negoroe wis apik, wis lumayan, tapi pengemis di mana-mana. Tapi saya masuk Gaza, tidak ada satu pengemis pun yang saya jumpai. Di perbatasan ada, tapi itu warga Mesir. Saya itu perwakilan NGO, perwakilan orang-orang wong kados nek masjid ngene iki nyumbang dikumpulaken ten kula, saya sampaikan di sana. Orang-orang itu tahu saya bawa duit banyak, tapi adakah orang mendekati saya? Aku wis 3 dino gak iso mangan, aku njaluk duit. Ndak ada, Pak. Rumah saya hancur. Nggak ada yang ngomong gitu. Di sana nggak ada yang ngemis begitu. Di sana adalah kota terpadat penghafal Al-Quran. Anak kecil di sana hafal Al-Quran, Pak. Sehingga kalau kita nyumbang warga Palestina di sana, Pak, nun sewu, bukan warga yang kelaparan saja, tapi para penghafal Al-Quran di sana, Pak. Bahkan nun sewu tatkala saya nyampai, saya pertama kali ada program namanya takziah.
Pada saat saya takziah ada anak kecil meninggal, saya takziah duduk-duduk di sana, kemudian ada anak kecil, mukanya murung sekali. Saya tanya, "Dek, kenapa mukamu murung sekali?" "Iya, yang meninggal ini teman saya." "Kenapa temanmu kok meninggal?" "Loh, kamu nggak tahu ya? 2 hari yang lalu ini perang." Perlu jenengan ketahui, saya datang ke Gaza, Palestina itu 2 hari pasca perang. Saya bisa masuk. Kemarin 2 hari yang lalu itu ada perang, ada suara bom, ada suara pesawat. Ini anak teman saya takut, sehingga dia trauma, kemudian dia meninggal. Kalau saya tidak takut, saya ini kuat. Ada anak kecil semacam itu. Kemudian saya tanya Pak tetangganya, "Apa betul anak ini meninggal dalam keadaan trauma?" "Apa Pak?" Jawaban daripada tetangganya, jawabannya miris sekali. Bagaimana dia tidak trauma? Bapaknya dibunuh depan mata dia sendiri, ibunya dibunuh depan mata dia sendiri. Gak bisa jawab apa-apa Pak. Saya dikasih begitu merinding Pak. Anak kecil, bapak ibu dipateni ten ngajengi kiam Pak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kemudian kita dengan NGO yang lain, ayo kumpul urunan, gaya taman bermain. Kemudian apa? Ada anak-anak kecil ini kita kumpulkan dulinan. Cek lali, ibu wis mati, cek lali dilut Pak. Ada salah satu anak kecil menghampiri saya, "Ya Muhammad," manggil saya itu Muhammad. Kalau orang Arab itu kan nama depannya yang dipanggil. Ya Muhammad. Saya nggak tahu Indonesia di mana. Saya juga nggak kenal engkau. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Iya, bapak saya sudah meninggal. Iya, ibu saya sudah meninggal. Tapi kamu jauh-jauh datang dari Indonesia, kamu datang ke sini mau memeluk aku dan kamu mau menjadi saudaraku. Alhamdulillah Pak. Dipeluk Pak, merinding gak iso ngomong apa-apa. Masya Allah, arek cilik sing gak duwe salah, gak duwe apa, bapak ibunya meninggal dibunuh oleh Zionis Yahudi, laknatullah, di depan mata dia sendiri. Saya pada saat setelah takziah, setelah main dengan anak kecil, takziah kembali. Ada salah satu wanita, ibu-ibu ditinggal mati oleh suami dan anak laki-laki pertamanya. Pada saat itu kami takziah, membawa bingkisan, ada selimut, ada sembako, ada uang. Kenapa sih Pak harus selimut? Karena di sana Pak, kalau Januari dengan Desember dinginnya minta ampun. Kula niku ten Mesir Pak. Berdampingan dengan dengan Palestina, apa yang terjadi? Lek musim dingin jenengan nyobi sendiri selimut Pak, saman gawe AC, selimute saman celup, saman gawe kemulan, iku rasane di Mesir. Bagaimana di Palestina? Jauh lebih dingin karena di sana ada salju. Ya sudah, kenapa jenengan kok nggak belikan pemanas ruangan? Loh di sana Pak, listrik, kalau kita pakai listrik di sini penak Pak, kapan saja bisa. Di sana hanya 3 jam dalam sehari, itu pun digilir. Sehingga kalau di sana ada orang pengen ngaji, tidak bisa Pak. Tapi barokahnya listrik dikurangi, mereka pada hafal Al-Quran. Kalau kita minum di sini, kapan saja bisa minum. Kalau kita keluar rumah, setengahnya nggak punya minum, di tetangga kita atau nggak kenal sama sekali, minta air keran, bisa diminum Pak. Tapi di sana air minum yang layak dikonsumsi hanya 3% saja Pak. Liane gak iso diombe Pak. Minum saja sulit, makan saja sulit Pak. Itulah keadaan warga Palestina. Sehingga saya bawakan sembako. Kemudian pada saat itu saya menyampaikan, "Ibu, kami dari bangsa Indonesia. Kami turut bela sungkawa atas wafatnya suami dan anak laki-laki Anda. Terima kasih Anda sudah peduli terhadap suami dan anak saya." Kemudian kulo tanglet Pak. Ini pertanyaannya saya ingat betul. "Ibu, bagaimana perasaan ibu ditinggal mati oleh suami dan anak laki-laki pertama Anda?" Jawabannya Pak, nuwun sewu, "Alhamdulillah." Loh, dijawab ini alhamdulillah. Suami ambek anak laki-laki mati, alhamdulillah. Saya tanya, saya berpikir, apakah ibu ini gak faham aku ngomong bahasa Arab? Ternyata beliau faham. Beliau berkata apa? "Engkau tahu dan saya tahu, orang yang mati syahid mampu mensyafaati 70 orang. Semoga kamu datang ke sini, dipilih oleh suami atau anak saya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah." Masya Allah, kula mboten saged sanjang napa-napa. Saya ini merasa tidak pantas. Kenapa uang yang saya
bahwa ini bukan uang saya, uang para jamaah. Kula niki tutuk masjid, tutuk kampus, dari Malang ke Jember, ke Banyuwangi, ke Madura, kemana-mana dakwah tentang ini. Itu loh uang jamaah, bukan uang saya, tapi saya yang mendapatkan doa agar supaya mendapatkan syafaat. Maka pada saat itu saya, ya Allah, sapa wae sing peduli terhadap warga Palestina jenengan paringi syafaat atas syahidnya orang-orang semacam ini. Loh bu, orang semacam itu. Bahkan saya besoknya saya itu membawa obat-obatan dari Mesir, bawa 1 truk, cuman di sana itu pakai HS Tramco, namanya Tramco. Saya datang ke situ bawa pengobatan banyak. Pada saat itu saya datang ke sebuah rumah sakit, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wongi tasik guyang-guyu padahal itu habis perang, banyak saudaranya yang meninggal. Kemudian apa yang terjadi? Kita taruh di mana? Itu gudangnya. Saya masuk, mana gudangnya? Ini gudangnya, gudang obatnya besar. Mana obatnya? Mafish, habis. Kemana? Ya habis buat kemarin. Apakah cukup persediaan obat kalian buat para pejuang kemarin? Alhamdulillah. Tapi sebelum kamu datang bawa obat-obatan ini, kemarin ada salah satu sahabat kita tertembak di kakinya. Kita harus mengoperasinya karena nggak ada obat, termasuk obat bius habis, maka kita harus mengoperasi dia tanpa obat bius.